Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah kembali tentang pengantar kimia medisinal. Bab yang akan kita bahas hari ini adalah target kerja obat, atau lebih tepatnya adalah bagaimana kita memilih target kerja obat ketika kita ingin mendesain suatu obat untuk penyakit tertentu. Ya. Dahuluannya, penentuan target kerja obat pada level molekul itu merupakan bagian krusial dalam desain obat. Jadi, jika kita ingin mendesain suatu obat, maka yang pertama harus kita tentukan adalah kita itu mau mendesain obat untuk penyakit apa. Pertama itu kita tentukan dulu. Jadi tidak cari penyakit, kita cari obat. Jadi tentukan dulu penyakit yang akan kita obati penyakit apa. Setelah kita tahu penyakit yang akan kita carikan obatnya, maka berikutnya kita menentukan targetnya. Target pada level molekulnya adalah target yang mana? Nah, ya, jangan sampai kita salah target. Maksudnya nanti bisa jadi kita maksudnya mau mengobati diabetes, malah jadi mempercepat kematian seorang penderita diabetes misalkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi kuliah ini akan membantu bagaimana cara menemukan atau menentukan target obat pada level molekul dengan berbagai pendekatan untuk menemukan kerja obat baru. Pendekatan sistem fisiologis. Pendekatan sistem fisiologis. Jadi kita dekati dari sistem fisiologisnya. Selama ini kita mengenal ada 10 sistem fisiologis. Misalnya sistem fisiologis itu ada sistem kardiovaskuler. Misalkan kalau kita mau mengobati penyakit aritmia, angina, hipertensi, itu kan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler. Kemudian ada sistem dermatologis. Dermatologis itu berarti berhubungan dengan kulit, gitu ya. Misalkan penyakitnya eritema, Stevens Johnson. Gimana sih menentukan targetnya? Nanti kita pelajari lagi. Nah, kemudian ada sistem endokrin. Misalnya sistem endokrin itu yang berhubungan dengan sistem endokrin, misalnya penyakit diabetes, hipertiroidisme, karsinosis, dan lain-lain. Kemudian ada sistem gastrointestinal, misalkan penyakit di sistem gastrointestinal itu apa? Misalkan ulcus pepticum, pankreatitis, ya MAH gitu ya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit pada sistem gastrointestinal. Kemudian ada sistem genitourinaria, misalnya gagal ginjal kronis, glomerulonefritis. Bagaimana menentukan targetnya? Kita cari. Kemudian ada sistem hematologis. Ini salah ya, salah ada typo. Sistem hematologis itu berhubungan dengan darah. Kalau kardiovaskuler itu dengan pembuluh darah. Kalau hematologis itu biasanya berhubungan dengan kelainan pada sel darahnya. Misalnya leukemia, limfoma, anemia. Ya. Kemudian ada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Misal penyakitnya adalah autoimun. Kemudian atau rinitis alergi. Rinitis alergi itu biasanya karena respon imun yang berlebihan. Kemudian sistem yang lain. Kemudian ada sistem muskuloskeletal, misalkan penyakitnya rheumatoid arthritis, osteoporosis. Kemudian ada sistem syaraf, misal demensia, stroke, Parkinson. Kemudian ada sistem pernafasan, misalnya PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis, bronkitis. Nah, bagaimana sih menentukan target kerja obat menurut sistem fisiologis ini? Menentukan target kerja obat dengan pendekatan ini sifatnya top down. Top down, top itu atas. Ya, jadi dari atas ke bawah. Artinya gimana? Jadi kita lihat dulu penyakitnya apa. Kita lihat secara umum. Berarti penyakitnya misalkan kita tentukan penyakitnya hipertensi. Nah, dari penyakitnya itu kemudian kita telusuri. Yang terlibat dalam hipertensi itu apa saja? Organ yang terlibat apa, sistem jaringan yang terlibat apa, sel-sel yang terlibat apa. Baru kemudian kalau sudah sampai ke sel, kita baru mencari nanti sistem level molekulnya, molekul yang paling mempengaruhi
mempengaruhi penyakit hipertensi itu apa misalkan. Nah, ini sifatnya top down. Nah, untuk menentukan target kerja obat, sistem fisiologis ini sebenarnya dirasa kurang efektif gitu ya. Karena tadi sifatnya top down itu jadi terlalu luas dulu. Kita jadi kayak nyari apa ya? Nyari jarum di tumpukan jerami gitu kali ya, istilahnya lebih mudahnya. Jadi kita mencari molekul tertentu dari sekian ribu molekul yang ada gitu ya. Misalnya tadi ngomongin top down, penyakit hipertensi, organ yang terlibat salah satunya adalah misalkan jantung. Di jantung itu ada ribuan, ada jutaan sel. Dari jutaan sel itu ada jutaan jaringan. Lebih banyak lagi jumlah molekulnya. Kita kesulitan untuk menemukan level molekul yang mana sih yang paling menentukan, yang akan kita jadikan sebagai target kerja. Nah, maka pendekatan fisiologis ini memang dirasa kurang efektif ya kalau kita mau mendesain suatu obat dengan pendekatan ini. Nah, kalau gitu gimana dong? Nah, kita coba cari metode atau pendekatan yang lain. Ada pendekatan, ini Mas ya, pendekatan sistem fisiologis. Pendekatan ini kurang baik untuk menghubungkan penyakit dengan target molekulnya. Ya, kita tadi ngomongin sesuatu yang sangat besar gitu ya, satu penyakit hipertensi, organ yang berpengaruhnya banyak, selnya apalagi, molekulnya sangat banyak sekali yang terlibat sehingga kita kesulitan untuk menentukan mana sih yang akan kita jadikan target. Ya, contohnya ini pada saat akan mendesain obat sistem kardiovaskuler, di sana ada banyak reseptor yang terlibat. Ya, adrenergik, kolinergik dan lain-lain. Kemudian pada proses patologis yang terlibat bisa jadi karena ada aterosklerosis atau karena ada inflamasi. Nah, di sini kita akan kesulitan menemukan mana target yang harus kita pilih. Ya. Nah, karena tadi ternyata dengan pendekatan sistem fisiologis kurang baik, kita coba cari pendekatan yang lain. Nah, pendekatan yang lain misalkan dengan pendekatan proses patologis. Patologis itu apa ya? Riwayat perjalanan penyakitnya gitu ya. Nah, ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada klasifikasi histopatologis yang mengkategorikan proses penyakit menurut kerusakan yang terjadi pada level jaringan atau sel. Jadi di proses patologis ini kita lihat sebenarnya kerusakannya apa gitu. Jadi kita langsung ke kerusakannya. Misal, kerusakannya di mana? Ada luka di kaki misalkan. Nah, itu tergolong apa? Nah, dari luka di kaki itu kenapa kok bisa ada luka yang menyebabkan rasa nyeri karena luka itu apa? Kemudian kita cari molekul-molekul yang terlibatnya apa? Gitu ya. Nah, dalam pendekatan proses patologis itu ada diklasifikasikan menjadi 10 klasifikasi proses patologis. Jadi proses patologis itu ada 10 macam gitu ya istilahnya. Gampangnya proses patologis ada 10 macam yang bisa kita singkat menjadi THIND. 10, kenapa ini hanya 5? THIND. Jadi masing-masing 2 gitu ya. Nanti ada 2T, 2H, 2I, 2N dan 2D gitu ya. Nah, apa sih T-nya itu apa? Kita lihat. T yang pertama adalah traumatik. Traumatik itu ya, traumatik itu penyakit akibat luka. Luka, tahu ya luka. Trauma itu artinya diakibatkan oleh luka. Nah, trauma itu bisa berasal dari sumber eksternal, misalnya kecelakaan motor, patah tulang, itu berarti trauma. Ada trauma, ya. Atau bisa juga dari sumber internal, misalkan karena tekanan darahnya terlalu tinggi. Ketika tekanan darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Itu maka menyebabkan trauma. Itu trauma. Trauma itu artinya ada luka. Kemudian T yang berikutnya, kan ada 2 T ya.
T yang pertama traumatik, T yang kedua adalah toksik. Toksik itu apa? Toksik, keracunan, ya. Gampangnya toksik itu keracunan, diakibatkan adanya racun. Nah, racun itu disebutnya toksin gitu ya, atau poison. Biasanya ada istilah, jadi kalau bilang toksin itu biasanya toksin itu dari sumber tumbuhan atau dari sumber makhluk hidup, itu biasanya disebutnya toksin. Kalau berasalnya dari sumber kimiawi sintesis itu disebutnya poison. Walaupun sebenarnya keduanya sebenarnya artinya hampir sama saja gitu ya. Nah, toksik atau keracunan itu bisa disebabkan oleh toksin biologis. Toksin biologis itu contohnya bisa ular gitu ya, atau misalkan dari racun tumbuhan tertentu gitu ya. Karena ada beberapa tumbuhan yang dia menghasilkan senyawa beracun. Dan bisa juga berupa racun kimia. Racun kimia itu misalkan contohnya adalah arsen, sianida. Dan racun juga bisa berupa racun fisika, misalkan radiasi. Radiasi apa? Radiasi dari pembangkit nuklir misalkan. Nah, itu menghasilkan radiasi. Nah, radiasinya ini juga bersifat toksik. Nah, nih, T. Jadi kita sudah belajar menurut kategori klasifikasi, menurut patofisiologis itu ada T. Jadi T itu traumatik dan toksik. Berikutnya H. H di dalam tin ada 2 H, yaitu yang pertama adalah hemodinamik atau berhubungan dengan sistem vaskuler, yaitu diakibatkan oleh penyakit pada pembuluh darah. Itu namanya masuk klasifikasi hemodinamik. Berhubungan dengan pembuluh darah, misalnya stroke. Stroke itu masuk patologisnya, proses patologisnya hemodinamik. Ya. Stroke, aritmia. Kemudian yang kedua, H yang kedua adalah hipoksik. Hipoksia. Kalau kalian pernah dengar istilah hipoksia, itu ada berhubungan dengan suplai oksigen. Orang bisa sakit, kenapa? Oh, kekurangan oksigen. Oh, atau kelebihan oksigen misalkan ya. Nah, ini namanya hipoksi. Misalkan orang yang dalam suasana kebakaran, misalkan di lingkungan berasap, dia mungkin akan kekurangan oksigen. Nah, ini proses penyakitnya namanya hipoksik. Itu H. Yang kemudian adalah I. I yang pertama adalah inflamasi. Inflamasi atau istilah lainnya peradangan. Nah, inflamasi itu disebabkan oleh respon inflamasi yang berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua adalah infeksi. Infeksi itu diakibatkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh mikroba atau agen penginfeksi lainnya. Contohnya tahu ya, mikroba itu bisa berupa bakteri, prion, virus. Sekarang yang lagi musim, kita lagi kena wabah virus corona. Itu salah satu, berarti itu termasuk kategori penyakit infeksi. Ya. Infeksi virus, mikroba, jamur. Ya. Itu untuk I sudah. Kemudian ada N. N yang pertama itu neoplastik. Neoplastik itu berhubungan dengan tumor atau kanker. Oh, penyakit apa neoplastik? Berarti itu pasti hubungannya penyakitnya adalah penyakit kanker atau tumor. Ya. Kemudian N yang kedua adalah nutrisional. Nutrisional berhubungan dengan nutrisi. Ya. Penyakit nutrisional itu bisa atau penyakit yang berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan asupan zat gizi tertentu. Emang ada orang yang sakit karena kelebihan makanan tertentu? Ada, ya. Orang kelebihan makanan atau kekurangan makanan itu sama-sama bisa menimbulkan penyakit, ya. Jangan dikira hanya yang kekurangan saja. Ya. Jadi penyakit nutrisional itu tidak hanya busung lapar. Oke. Berikutnya yang ke-9, yang terakhir adalah D. Nah, D yang pertama adalah developmental. Developmental itu artinya pertumbuhan.
Ya, jadi ini penyakit developmental itu penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan yang abnormal, biasanya berhubungan dengan hormon-hormon pertumbuhannya yang tidak sesuai. Ada orang yang hormon pertumbuhannya sangat sangat banyak gitu ya, berlebihan, maka bisa menyebabkan namanya gigantisme, tumbuh besar, terlalu besar gitu ya. Kemudian ada juga yang kekurangan, namanya kretinisme. Itu. Developmental, kemudian yang terakhir adalah degeneratif. Degeneratif itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan yang berhubungan dengan faktor umur. Ya, contohnya hubungan dengan penyakit umur itu misalnya demensia, pikun itu ya. Nah, itu diakibatkan karena kerusakan sel-sel otak karena seiring dengan bertambahnya umur. Ini adalah klasifikasi berdasarkan pendekatan proses patologis. Nah, bagaimana kita pendekatan patologis juga masih kurang bisa diandalkan ya kalau kita mau menentukan target kerja obat. Berarti harus ada pendekatan yang lain. Nah, pendekatan yang lain kan misalnya adalah ini. Pendekatan dengan menggunakan sistem target messengers dan non-messengers atau disingkatnya MAN-MERS. Pendekatan ini pendekatan ini disebut pendekatan messengers dan non-messenger system. Disingkat MAN-MERS. Dalam sistem ini secara umum target kerja obat itu dibedakan menjadi dua, yaitu target messenger target atau targetnya messenger dan non-messenger target atau target selain messenger. Dia bukan merupakan targetnya messenger. Kita pahami dulu. Jadi menurut MAN-MERS target kerja obat itu secara umum ada dua. Pertama, dia merupakan target kerja messenger. Yang kedua, dia bukan merupakan target kerja messenger. Ada yang nanya messengers itu apa? Oke. Messengers itu adalah pesan kimia. Oke. Nah, kita bahas tadi kan ada dua, ada target messengers atau messenger target. Nah, messenger target ini messenger target itu bisa berupa reseptor neurotransmitter, reseptor hormon, dan reseptor imunomodulator. Jadi kalau ditanya messenger itu ada apa aja? Berarti messenger itu ada 3 macam. Ada neurotransmitter, ada hormon, dan ada imunomodulator. Nah, harus kita ingat, baik neurotransmitter, hormon maupun imunomodulator itu semuanya adalah molekul protein. Kita udah belajar ya apa itu protein. Jadi pertemuan sebelumnya kita udah belajar apa itu protein, jadi sudah tahu. Jadi berarti semua kelompok target kerja obat yang pertama itu adalah molekulnya protein. Nah, itu ya. Jadi ada reseptor neurotransmitter. Reseptor neurotransmitter itu artinya adalah tempat terikatnya neurotransmitter. Reseptor hormon itu berarti juga adalah tempat terikatnya hormon supaya hormon itu bisa bekerja. Ini ya, jadi di messengers, ini kan messenger ada 3. Ada neurotransmitter, ada hormon, ada imunomodulator. Nah, supaya neurotransmitter, hormon, atau imunomodulator itu bisa menghasilkan kerja, mereka itu harus berikatan. Nah, tempat ikatan dari neurotransmitter atau hormon atau imunomodulator ini disebut reseptor. Nah, reseptornya ini yang nanti bisa dijadikan tempat kerja obat. Ya. Jadi, kalau kita mendesain obat pada target messenger target ini, jadi kita bisa mendesain obat pada reseptor neurotransmitter. Itu sebenarnya kita adalah mengubah. Jadi, harusnya kan reseptornya berikatannya dengan neurotransmitternya, tapi kita buat supaya obatnya
supaya si reseptornya itu bukan berikatan dengan neurotransmitter, tapi berikatan dengan obat yang kita desain. Tuh, begitupun dengan hormon imunomodulator. Jelas ya? Nah, kita tahu dulu neurotransmitter itu apa sih? Nah, ini ada definisi neurotransmitter. Ini definisi neurotransmitter yang umum. Neurotransmitter adalah messenger kimia yang memediasi informasi listrik. Jadi dia kerjanya adalah menyampaikan pesan listrik, informasi listrik dari satu neuron ke neuron sebelahnya atau neuron tetangganya, neuron terdekatnya. Jadi kerja si neurotransmitter itu nganterin informasi listrik ya. Itu pengertian secara umum dari neurotransmitter. Nah, tapi ini kemudian ada istilah neurotransmitter klasik. Artinya ini dulu neurotransmitter dari awalnya, pengertian neurotransmitter yang awal itu diartikan seperti ini. Neurotransmitter, kenapa dibilang klasik? Ini artinya sebenarnya bukan istilah neurotransmitter klasik ya, tapi neurotransmitter, pengertian neurotransmitter pada masa-masa awalnya gitu ya. Nah, neurotransmitter itu didefinisikan sebagai senyawa yang disintesis dan disimpan dalam neuron, dirilis dari neuron melalui proses yang tergantung ion apa ini? Kalsium, dan berdifusi ke neuron-neuron terdekatnya, kemudian terikat secara spesifik pada suatu reseptor tertentu pada neuron tetangganya. Itu pengertian neurotransmitter yang dulu. Jadi neurotransmitter itu pasti, dulu mah pengertian neurotransmitter itu pasti senyawa yang disintesis dan disimpan oleh neuron, dirilis oleh neuron dengan perbedaan ion kalsium, kemudian disebarkan ke neuron-neuron yang lain di dekatnya. Itu pengertian zaman dulu. Tapi pengertian yang sekarang, neurotransmitter adalah yang tadi. Setiap molekul yang berfungsi memediasi informasi listrik. Itu. Nah, berikutnya. Ya, jadi si neurotransmitter itu supaya bisa bekerja, dia harus berikatan dengan reseptor. Reseptornya di mana? Di neuron tetangganya. Gitu ya. Jadi si reseptor itu ada di setiap neuron sebenarnya. Kemudian berikatan dengan neurotransmitter. Nah, pengikatan messengers ini, pengikatan neurotransmitter, hormon, atau imunomodulator itu dapat diblok oleh adanya antagonis. Nah, ini yang mendasari kenapa reseptor dari messenger itu dapat digunakan dipilih sebagai target kerja. Karena ternyata si messenger itu bisa dimanipulasi. Untuk tujuan tertentu ya, untuk tujuan pengobatan bisa kita manipulasi dengan senyawa yang namanya antagonis, atau bisa juga pakai agonis gitu ya. Nah, jadi intinya kalau kita mendesain obat pada reseptor untuk target kerjanya berupa reseptor, sebenarnya kita itu memanipulasi si reseptor, nipu ya. Kita memanipulasi reseptornya, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba jelaskan lebih lanjut. Nah, di samping ada istilah neurotransmitter, ini ada neuromodulator. Neuromodulator itu senyawa yang hadir pada celah sinaptik yang dapat memodifikasi kerja neurotransmitter dengan cara menguatkan atau melemahkan kerja neurotransmitter. Ini oke, sekedar pengertian dulu saja. Dan neurotransmitter itu ada apa saja? Ya, neurotransmitter ada apa saja? Ternyata neurotransmitter itu ada asetilkolin. Reseptornya disebut kolinergik. Ada norepinefrin. Reseptornya disebut adrenergik. Ada neurotransmitter dopamin. Reseptornya namanya dopaminergik. Dan seterusnya, ini bisa dibaca.
Kemudian ada neuropeptida, reseptor neuropeptidergic. Ini contoh, ini neuropeptidanya berupa apa saja? Ternyata ada peptida opioid, neurokinin, neuropeptida Y, galanin, kolesistokinin. Kemudian ada neurogas dan reseptornya juga. Neurogas itu berupa NO. NO itu apa? NO, karbon. NO itu nitrit oksid. CO, karbon dioksida. Kemudian ada, ini juga ada neurotransmitter yang lain, ada taurin dan beta-alanin, ada purin dan adenosin. Ini macam-macam neurotransmitter dan reseptornya. Ya. Nah, kelompok dari messenger yang kedua pertama tadi neurotransmitter, yang kedua adalah hormon. Nah, hormon itu bisa berupa hormon steroid dan reseptornya. Hormon-hormon steroid contohnya biasanya adalah hormon kelamin, estrogen, progestin, androgen ya. Ini contoh-contoh hormon steroid misalkan ya. Kemudian hormon peptida contohnya dan reseptornya, contoh neurohormon pituitari dan reseptornya. Hormon yang lain kalian bisa sebutkan ya. Dan ada ini oksitosin, vasopresin, insulin, glukagon. Ini contoh-contoh dari hormon. Nah, setiap hormon itu punya reseptor. Nah, target-target dari reseptor-reseptor hormon ini bisa kita jadikan target kerja obat. Prinsipnya sama, berarti prinsipnya adalah sama, memanipulasi si reseptor. Maaf ya, kita jadi manipulator. Kita membohongi reseptor ya, tapi dengan tujuan yang baik ya. Oke. Nah, messengers yang ketiga adalah imunomodulator dan reseptornya. Imunomodulator itu bisa berupa imunosupresan. Jadi cari tahu ya senyawanya apa saja, ada imunosupresan, kemudian imunomodulator atau imunostimulan dan reseptornya. Itu yang berupa messenger target. Jadi target kerja obat yang merupakan target kerja dari messenger atau istilahnya reseptor. Nah, berikutnya adalah yang non-messenger target atau ini calon target kerja obat, tapi dia bukan merupakan tempat kerjanya messenger. Nah, non-messenger target itu bisa berupa struktur sel endogen. Struktur sel. Nah, kalian harus ingat struktur sel itu ada apa saja? Ya, terluarnya bisa berupa membran sel atau dinding sel. Nah, di dinding sel atau membran sel itu ada apa saja? Nah, itu bisa jadi target kerja. Nah, setelah membran, misalnya di membran itu ada kanal ion, ada protein membran, itu juga bisa jadi target kerja. Kemudian setelah lebih masuk lagi, setelah dari melewati membran sel atau dinding sel, kita bisa masuk ke dalamnya, itu kita lihat ada organel sitoplasma. Ya, kalian ingat kan bagian-bagian sel, bagian terluarnya apa? Di dalamnya ada apa? Ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada organel-organel sel. Ya, kalian tentu masih ingat organel sel itu ada apa saja? Ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi. Ada apa lagi? Ya, bisa dilihat lagi ya materi sebelumnya. Kemudian yang paling dalam dari sel itu ada namanya inti sel. Nah, pada inti sel target kerja pada inti sel biasanya berhubungan dengan materi genetik. Materi genetik itu bisa berupa DNA atau RNA.
Nah, kita memanipulasi di proses itu, di proses replikasi, transkripsi, atau translasi DNA-nya. Oke. Itu struktur sel endogen. Ya, struktur selnya, di struktur selnya. Nah, kemudian kalau misalkan di struktur selnya tidak memungkinkan untuk jadikan target, nah kita bisa lihat cari calon target yang lain. Ini bisa dari kelompok makromolekul endogen. Makromolekul endogen. Kalian kemarin udah belajar ya, makromolekul itu berupa apa saja? Makromolekul endogen. Ya, ada protein, lipid, karbohidrat, dan lain-lain. Itu ya ada 3 kelompok itu, ada karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, sebagai target kerja obat, itu yang paling banyak sebagai target kerja obat itu adalah makromolekul protein. Dan makromolekul protein yang paling banyak menjadi target kerja obat itu enzim. Ya. Banyak obat yang dirancang atau didesain dengan cara menghambat kerja dari enzim tertentu. Ya. Selain enzim itu ada protein transport. Jadi kalau misalkan target kerja protein transport, target kerja kita protein transport. Berarti si obatnya itu gimana caranya dia bisa menghalangi atau mempercepat pengangkutan zat tertentu yang dilakukan oleh protein transport itu. Ya. Makromolekul endogen yang lain bisa berupa asam nukleat, lipid, karbohidrat, molekul anorganik. Ini ada juga, walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Yang paling banyak itu adalah yang dari kelompok protein, terutama enzim. Oke. Nah, itu target kerja non-messenger. Kelompok ketiga dari target kerja non-messenger adalah patogen eksogen. Ya. Patogen eksogen. Patogen dari patogen itu penyebab penyakit, eksogen itu berarti dari sumber luar tubuh, berarti dia sebenarnya nggak ada di dalam tubuh, harusnya tidak ada di dalam tubuh. Nah, ini bisa berupa apa? Patogen eksogen, ya yang umum, yang sangat paling banyak itu bisa berupa mikroba, baik bakteri, virus, jamur, protozoa atau apa. Nah, ini kelompok mikroba. Kemudian selain dari kelompok mikroba, ada juga kelompok dari toksin lingkungan ya, racun lingkungan. Racun lingkungan bisa berupa racun apa tadi? Racun kimia, racun biologi ataupun radiasi. Ya, radiasi itu racun fisika. Oke. Ini jelas ya pengelompokan target kerja obat menurut Manmood. Aturan Manmood. Messenger and non-messenger target. Ya. Nah, bagaimana mendesain obat menurut panduan mendesain obat menurut Manmood atau panduan mencari target ya, sebenarnya lebih tepatnya adalah gimana sih panduan menentukan target kerja obat menurut Manmood. Nah, yang pertama adalah desain obat untuk memanipulasi messenger yang normalnya bertanggung jawab pada proses penyakit. Jadi yang kita cari yang pertama, kalau kita mau mengobati suatu penyakit, kita cari messenger yang berpengaruh terhadap penyakit itu apa saja, atau messenger yang terlibat dalam suatu penyakit itu apa saja. Nah, misalnya kita mau mengobati hipertensi, kita harus tahu messenger yang terlibat. Messenger berarti kalau ngomongin messenger, kita lihat dulu ada neurotransmitternya yang berpengaruh apa, kemudian hormonnya apa, kemudian imunomodulatornya apa. Nah, kita cari di antara semua messengers itu mana yang paling potensial untuk kita jadikan obat. Nah, kemudian kita jadikan target kerja obat, baru kemudian kita desain obatnya menurut pada target tersebut. Kalau misalkan dengan cara ini hasilnya kurang baik, atau target ini desain obat ini kurang baik ya, kita bisa cari target kerja yang lain. Nah, target kerja pilihan yang kedua yaitu
Desain obat untuk memengaruhi target endogen. Kita jadi masih mengenai target endogen ya. Jadi target endogen yang terlibat pada proses penyakit namun tidak termasuk sistem messenger. Masih ingat ya, target endogen ya, dia termasuk target endogen tapi tidak termasuk sistem messenger. Berarti bisa berupa apa? Yang pertama adalah kelompok kelompok apa? Kelompok dari struktur sel endogen, apakah sitoplasmanya, apakah retikulum endoplasmanya, atau membran selnya. Nah, tuh. Atau kalau enggak pakai makromolekul endogen. Oh, cari enzimnya. Enzimnya yang mana? Biasanya sih pilihan kedua setelah messengers itu adalah mencari enzimnya. Kalau kita mendesain obat kurang baik hasilnya, kemudian kita cari target yang lain, biasanya kita cari target yang berupa enzim. Tapi tidak selalu ya. Yang penting yang kedua adalah biasanya mencari target endogen, bisa berupa di struktur sel endogen atau di makromolekul endogen. Kalau dengan dua cara di atas, yaitu dengan mendesain pada messenger, memanipulasi messenger atau memanipulasi target endogen, tapi bukan messenger, masih gagal, maka kita coba desain obat untuk menyerang penyebab eksogen. Oh, jangan-jangan penyakit ini disebabkan oleh penyebab eksogen. Nah, kalau kita cari tahu penyebab eksogennya apa. Setelah kita cari tahu penyebab eksogennya, baru kita coba desain obat untuk menyerang penyebab eksogen tersebut. Oke. Ini contoh kasusnya, tampaknya saya salah copy paste. Oke. Oke, nanti saya berikan yang baru. Ini contoh kasusnya, bukan ini yang saya harapkan. Saya salah copy. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya susulkan. Ini adalah pustaka yang saya baca. Kalian bisa lihat langsung di pustakanya. Oke, terima kasih untuk kuliah tentang target kerja obat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.